Baik, Ustaz. Selanjutnya mengenai ilmu filsafat, Ustaz. Apa keuntungan mempelajari ilmu filsafat? Apakah mempelajari ilmu filsafat selalu menyesatkan penuntut ilmunya? Apakah ilmu filsafat adalah induk dari semua ilmu? Bagaimana tentang ini, Ustaz? Nah, barakallahu fikum. Ya jamaah, kalau kita bicara induk seluruh ilmu, apa sih induk seluruh ilmu? Kalau sebagai seorang muslim, sumber ilmu itu wahyu. Bukan hasil pemikiran manusia, tapi wahyu. Sedangkan filsafat ini adalah hasil perasan otak manusia tadi. Mereka membuat sebuah kaidah-kaidah ya. Bahkan kalau kita lihat ahli filsafat-filsafat yang dari Yunani, Aristoteles ya, mungkin Socrates, macam-macam mereka yang bukunya diterjemahkan dulu ke dalam bahasa Arab. Yang akhirnya orang yang awalnya ilmunya udah bener, gara-gara kemasukan filsafat jadi bingung dia. Karena memang dalam filsafat itu awal ilmu itu keraguan. Mereka memulai dengan keraguan. Sehingga ketika ragu, mulai berpikir, bertanya ini, bertanya itu. Sedangkan dalam agama kita, awal ilmu itu adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa la ilaha illallah. Pernah ada seorang wanita. Wanita tua ini. Dia ngelihat ada seorang Fakhr Razi. Dia seorang ahli filsafat. Dari kalangan muslimin. Banyak murid-muridnya yang ikut dia. Ditanya, siapa fulan ini? Kok banyak orang ribut kayak gitu? Oh, engkau tahu nggak? Ini yang punya 1000 dalil atas keberadaan Allah SWT. Apa kata wanita tua? Oh, berarti dia punya 1000 keraguan. Sehingga dia perlu 1000 dalil. Enggak. Itu filsafat seperti itu. Maka kalau dikatakan bagaimana para ulama yang belajar filsafat, ada di antara mereka yang mengkaji filsafat demi untuk menjelaskan kesesatan filsafat tersebut. Bukan menjadikan filsafat sebagai sumber ilmu dalam agama ini. Karena sumber ilmu kita adalah qala Allah, qala Rasul. Sehingga kalau kita lihat sebagian ulama yang sibuk menulis ilmu filsafat itu, akhirnya mereka tenggelam dalam kebingungan. Mereka jadi bingung. Karena memang filsafat tadi hasil perahan akal manusia. Apalagi ada filsafat orang-orang yang tidak beriman yang dimasukkan. Sehingga mereka jadi kebingungan. Maka nasihat anak seperti nasihat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari dulu udah melarang orang belajar ilmu kalam. Bahkan beliau mengatakan hukuman buat orang yang belajar ilmu kalam. Ingat. Belajar ilmu kalam meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Artinya bukan dia belajar ilmu Islam kemudian dia mempelajari ilmu kalam demi untuk membantah orang-orang yang tersesat. Enggak, dia belajar ilmu kalam meninggalkan Quran dan Sunnah. Dan tidak sedikit orang-orang yang belajar ilmu kalam, filsafat, ngajinya nggak benar. Hadis Nabi dia nggak dalamin, tapi dia memiliki pengetahuan yang dalam tentang filsafat. Maka Imam Syafi'i dari dulu sudah orang yang belajar ilmu filsafat dan meninggalkan Quran dan Sunnah itu hukumannya dia dinaikin keledai, dikelilingkan, diviralkan di kampung itu sambil dipukulin, dikatakan ini adalah hukuman buat orang yang sibuk dengan ilmu kalam meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Hadza wallahu a'lam bissawab.